Assalamualaikum sedulur tani. Selamat datang kembali di channel Griyo Tani Indonesia. Kali ini kita akan membuat fermented fruit juice atau FFJ. Apa itu fermented fruit juice? Dan manfaatnya apa bagi tanaman? Simak penjelasan berikut. Namun sebelumnya, dukung channel Griyo Tani dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa notifikasi diaktifkan. Selamat menyaksikan. Fermented fruit juice atau FFJ dibuat dari buah-buahan yang sudah matang dan rasanya manis, sayuran, buah, dan tanaman umbi-umbian. Dicampur dengan gula merah atau molase dan disimpan di tempat yang teduh selama 1-2 minggu. Ekstrak buah ini untuk diaplikasikan pada tanaman untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Sedangkan cara membuat fermented fruit juice atau FFJ, kita harus memilih bahan yang ada di sekitar kita dan telah betul-betul matang dan rasanya manis, bebas dari serangga hama dan penyakit. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat fermented fruit juice adalah buah-buahan yang sudah matang, yang dapat kita temukan di sekitar kita, seperti mangga, pisang, pepaya, stroberi, buah labu dan wortel, dan tanaman umbi-umbian khususnya singkong dan ubi jalar. Sedangkan buah jeruk tidak kami anjurkan. Kita bisa membuat fermented fruit juice dari bahan tunggal, atau kita kombinasikan beberapa bahan. Ekstrak buah pisang, pepaya, dan labu siam telah terbukti efektif dalam menginduksi bunga dan pembentukan buah. Kita perlu menambahkan gula merah atau molase, mana yang lebih murah itu yang kita gunakan. Anda juga membutuhkan toples atau ember plastik, kertas atau kain handuk untuk penutup. Langkah-langkah membuat fermented fruit juice atau FFJ. Kumpulkan buah-buahan yang sudah benar-benar matang, yang tersedia atau sedang musim di sekitar kita, misalnya sedang musim mangga, maka buatlah FFJ mangga. Ada banyak bahan yang bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis FFJ. Gunakan bahan apa saja yang bebas dari hama dan penyakit serangga. Pada video kali ini saya akan membuat fermented fruit juice dari bahan buah pisang. Potong-potong buah pisang menjadi kecil-kecil agar sarinya mudah diambil. Masukkan 1 kg buah pisang yang telah dicincang ke dalam baskom, lalu tambahkan 1 kg gula merah yang telah kita haluskan atau bisa kita ganti dengan molase, lalu aduk rata dengan tangan kosong. Anda harus memastikan bahwa semua bahan yang telah dicincang dilapisi dengan gula atau tetes tebu sehingga bahan dapat diekstraksi dengan mudah. Lalu masukkan ke dalam toples atau ember, tutup toples atau ember dengan kertas atau kain, dan ikat dengan tali atau karet gelang. Kertas atau kain digunakan sebagai penutup untuk memungkinkan udara masuk ke dalam toples atau ember, agar gas yang dihasilkan selama proses fermentasi dapat keluar. Langkah terakhir, beri tanggal mulai proses fermentasi dan perkiraan tanggal FFJ dapat dipanen. Simpan toples atau ember selama 7 hari di tempat yang teduh, sejuk dan kering. Pastikan tempat penyimpanan tidak dihinggapi kecoa atau tikus, karena mereka dapat memakan campuran dan mengontaminasi ekstrak. Dalam 7 hari, sari buah diekstraksi dan difermentasi. Ekstrak buah akan berubah warna dari kuning jingga menjadi coklat, dan akan berbau manis dan beralkohol. Pisahkan hasil ekstraksi dari ampasnya, dan simpan dalam toples kaca berwarna gelap. Kita dapat menambahkan ampas buah ke tumpukan kompos, untuk mempercepat dekomposisi atau Anda dapat menerapkannya langsung ke lahan sebagai sumber bahan organik.
FFJ lebih efektif jika disimpan 1 minggu setelah fermentasi selesai. Berikut adalah saat kami membuat fermented fruit juice. Dengan menggunakan bahan buah pisang dan molase, kami membuat dengan 2 metode fermentasi, fermentasi aerob dan fermentasi non-aerob. Masukkan ke dalam toples 1 kg buah pisang yang telah kita cincang halus. Lalu siram dengan molase sampai buah pisang benar-benar terlapisi oleh molase. Lalu kita tutup dan simpan di tempat yang teduh dan sejuk. Manfaat FFJ ini efektif digunakan saat tanaman mulai masuk pada fase generatif atau pembuahan. Lakukan penyemprotan dengan dosis 1 ml per liter saat pagi hari atau sore hari. Di samping mengandung fosfor, FFJ ini juga mengandung beberapa mikroba. Berikut adalah daftar mikroba yang terkandung pada FFJ ini. Setelah 24 jam begini tampilannya. Demikian cara membuat FFJ ini, sangat mudah, murah, dan tentunya efektif untuk diaplikasikan pada tanaman. Selamat mencoba, dan sampai jumpa pada video berikutnya.